G30S, hubungan yang kompleks. Desa Donomulyo, Malang. Desa para janda. Ketika orang Indonesia bergerak semakin jauh dari tahun 1965, para sarjana dan aktivis mulai meningkatkan kesadaran tentang resiko melupakan bersama situasi yang disebabkan oleh negara di mana kekerasan 1965-66 terhadap kiri dan kaum komunis akan dilupakan secara luas. Sedangkan dalam historiografi nasional masih ada sedikit ruang untuk mengartikulasikan masa lalu ini. Di daerah pedesaan di mana sebagian besar kekerasan terjadi, ingatan akan kekerasan masih sangat hidup hingga hari ini. Ingatan-ingatan ini bertahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan, meskipun ada represi struktural negara untuk menghilangkannya. Ingatan tentang kekerasan mungkin tidak selalu tampak dalam lingkungan formal, tetapi mereka sangat hadir di dalam kalangan informal, di dalam keluarga, di tempat-tempat tertentu, dan juga melalui keheningan. Dalam komunitas di mana penduduk desa harus melanjutkan kehidupan sehari-hari, setelah kekerasan, keheningan menjadi alat untuk bertahan hidup sebagai individu dan sebagai anggota komunitas. Namun keheningan mereka tidak sama dengan ketidakhadiran atau ekspresi negatif dari trauma. Sebaliknya, ini adalah alat navigasi untuk membantu mereka bertahan dalam situasi pasca kekerasan, di mana yang disebut pelaku dan korban hidup bersampingan. Salah satu tempat semacam itu adalah Donomulyo, Jawa Timur, tempat para petani berjuang untuk mendapatkan hak di tengah struktural lain dari para tersangka komunis. Bagi mereka, diam itu strategis. Donomulyo di Malang Selatan terkenal dengan tempat-tempat wisata seperti Banteng Liep. Daerah ini juga dikenal sebagai bekas desa PKI, Partai Komunis Indonesia. Label ini tidak hanya mencerminkan aktivitas kiri yang intens pada 1960-an. Dalam pemilu 1955, PKI di Donomulyo meraih 12.981 suara. Hasil terbaik bagi PKI di Kabupaten Malang. Tetapi juga kekerasan ekstrem di sana selama 1965-66 dan pada operasi Trisula 1968. Selama operasi militer anti komunis ini, penduduk desa ditahan dan dibunuh, keluarga menjadi terpisah dan harta benda mereka, termasuk tanah mereka, disita. Yang lain dikirim ke program wajib lapor dan indoktrinasi di kantor militer setempat selama bertahun-tahun. Sebuah program yang dikenal oleh penduduk desa sebagai Santiaji. Kepala desa yang berafiliasi dengan PKI di Donomulyo menghilang. Dia dianggap telah dibunuh setelah ditahan oleh militer. Satu dusun dalam penelitian ini juga terkenal sebagai dusun janda, karena hampir semua lelaki menghilang selama 1965, 1966, dan 1968. Setelah peristiwa-peristiwa itu, kehidupan desa di Donomulyo dan di banyak tempat lain di Indonesia praktis dikontrol oleh militer untuk mendukung rezim Orde Baru yang otoriter. Otoritas desa membentuk aliansi Petronase baru dengan militer untuk mengendalikan sebagian besar sektor pertanian di kabupaten tersebut, sehingga meminggirkan petani Donomulyo. Bagi penduduk desa di Donomulyo, ingatan akan kekerasan termasuk akibat dari transformasi besar pedesaan selama Orde Baru, termasuk peningkatan pengawasan militer, berkurangnya aktivitas budaya dan politik massa, dan memperburuk ketidaksetaraan.
Ada media lain untuk mempertahankan ingatan kekerasan di masyarakat pedesaan. Misalnya, tempat fisik atau situs ingatan yang meliputi kuburan massal, pusat penahanan, dan di Donomulyo, aula komunitas yang dibangun dengan kontribusi Santiaji. Ini adalah ruang yang mengandung narasi kekerasan. Narasi ini juga berjalan antara generasi dalam keluarga, seringkali melalui berbagai bentuk keheningan atau selama perayaan komunal, di mana generasi yang lebih tua bertemu dengan yang lebih muda. Di sekolah-sekolah lokal, guru sejarah mengungkapkan tantangan mengajar sekitar tahun 1965. Siswa menunjukkan tingkat keinginan yang tinggi, juga dipengaruhi oleh peningkatan akses internet. Menanyakan versi sejarah mana yang benar. Dalam beberapa kasus, siswa juga membawa pengalaman keluarga mereka ke kelas. Pengalaman yang tidak pernah dicatat dalam buku pelajaran sejarah, seperti pengalaman kakek nenek mereka yang kehilangan nyawa atau harta benda, atau kisah-kisah pembunuhan massal yang mereka dengar dari penduduk desa lanjut usia. Pengalaman Donomulyo menunjukkan bahwa pembangunan keberbedaan tidak harus beresonansi dengan cara yang sama di tingkat lokal. Kita dapat melihat perbedaan ini ketika kita melihat penduduk desa ini sebagai agen dari ingatan kolektif dan sejarah mereka sendiri, bukan hanya sebagai korban penindasan negara. Maka, dalam perspektif ini, keheningan adalah respon aktif terhadap penciptaan kebangsaan yang telah lama mengecualikan sekelompok orang tertentu. Ditulis oleh Grace Luksana, kandidat PhD di Institut Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda dan Institut Studi Wilayah Leiden. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.